Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia. Kita akan belajar lagi. Kali ini kita akan belajar konseling pranikah. Konseling pranikah dipandang sebelah mata oleh kebanyakan orang. Karena dipikirnya itu sesuatu yang tidak perlu, tidak penting. Kalau bisa dilakukan lebih baik. Tapi kalau tidak dilakukan, ya sudahlah. Karena yang penting adalah persiapan pesta. Persiapan segala sesuatu yang teknis, baju pengantin, siapa yang diundang, souvenir, makanan, kemudian pesta. Orang itu berpikir kebolak-balik. Pesta saudara itu mau berapa lama? Pestamu itu mau berapa lama? Mau semalam, 2 malam, 7 malam, 40 malam. Kemudian coba bandingkan dengan kehidupan pernikahanmu sendiri itu berapa lama? Kalau kamu ini menikah usia 30 tahun lah. Kemudian saya anggap, ini saya minta maaf, bukan kemudian saya mengukur usia seseorang. Kita anggap usia manusia 80 tahun. Maka kalau kamu menikah usia 30 tahun, lalu selesainya paripurna siapa tahu lebih lagi ya, umur 80 tahun, artinya kamu akan jalani 50 tahun. Sekali lagi 50 tahun hidup bersama. Bukan cuma berdua suami istri, tapi dengan anak-anakmu. Kalau engkau punya anak 2, 3, berarti kalian berempat, berlima. Itu sesuatu yang menantang. Dan persiapannya mestinya lebih baik. Bayangkan, konseling pranikah adalah menyiapkan untuk menjalani pernikahan sepanjang 50 tahun atau 60 tahun ke depan. Sementara urusan pesta, itu paling hanya berapa lama? Berapa jam bahkan? Kamu pesan gedung berapa jam? 4-5 jam. Ada yang murah lah, berapa juta, ada yang belasan juta, puluhan juta, bahkan ada yang ratusan juta. Tidak ada masalah kalau memang engkau punya. Cuma saran saya, persiapkanlah lebih baik. 50 tahun pernikahanmu, 50 tahun keluargamu, 50 tahun rumah tanggamu. Itu lebih penting. Itu lebih penting. Jadi saran saya sekali lagi, saya minta maaf kalau berbeda pandangan dengan saudara. Saya menganggap bahwa konseling pranikah itu penting. Kalau sebelumnya saya memberikan gambaran, kalau kamu ini pergi ke luar negeri, suatu negara, di mana engkau tidak tahu budayanya, bahasanya, dan segala macamnya, persiapan kan sebaik-baiknya. Apalagi kalau bukan cuma pergi untuk tinggal di sana. Hidup di sana, mencari pekerjaan di sana, mencari uang di sana, bergaul dengan orang-orang di sana. Itu akan lebih lagi persiapanmu. Saya yakin itu. Nah, konseling pranikah itu penting. Kapan konseling pranikah? Konseling pranikah ya umumnya diberikan pada mereka yang akan menikah. Tapi dalam keluarga Indonesia ini, saya justru sarankan, sedini mungkin anak-anakmu beritahu tentang konseling pranikah. Minta mereka lihat akan video keluarga Indonesia ini. Supaya apa? Mereka mempunyai cara pandang. Mereka mempunyai sesuatu untuk direnungkan buat masa depan mereka. Konseling pranikah itu penting. Buat siapa? Buat siapapun yang melihat bahwa persiapan pernikahan itu penting. Khususnya buat mereka yang akan menikah. Berapa lama Pak konselingnya? Saya sarankan sih ya 6 bulan. Mengapa 6 bulan?
Yang pertama, 6 bulan itu membahas minimal 10 poin, 10 pertemuan, minimal. Mengapa minimal, Pak? Kok terlalu lama? Karena ada beberapa hal yang butuh diskusi, butuh pembicaraan lebih dalam. Nanti berikutnya kita akan tahu 10 pertemuan itu apa saja. Berikutnya lagi, mengapa 6 bulan? Karena dalam masa 6 bulan, kalau saya sebagai kanselor pranikah, saya akan tahu apakah kanseli saya, calon mempelai ini sudah melanggar akan batas pacaran mereka. Mereka tidak bisa sembunyikan. Mengapa? Karena 6 bulan. Kalau mereka sudah melanggar batas pacaran, kemudian yang calon mempelai wanitanya hamil, dia tidak akan tahan. Ya pasti akan tambah besar. Itu bagian dari strategi yang gampang lah. Tapi sebenarnya yang lebih penting adalah membutuhkan pengertian, bukan pengetahuan. Dan perhatikan, 2 orang, contoh umpamanya Bejo dan Mawar. Bejo dan Mawar ini punya latar belakang yang berbeda, latar belakang keluarga, latar belakang pendidikan, latar belakang pengalaman. Ketika 2 orang yang berbeda ini ingin disatukan dalam pernikahan, mereka itu membangun identitas baru, budaya baru sebagai keluarganya Bejo, yang terdiri dari Bejo, Mawar, dan nanti anak-anaknya. Bayangkan, laki dan perempuan pada dasarnya sudah berbeda. Bukan hanya fisik, tapi lebih kepada jiwanya. Pikirannya, perasaannya, keinginannya itu sudah berbeda. Diperlukan cara pandang yang sama tentang tujuan, kemudian mereka harus bisa mengerti perbedaan ini, menyadarinya, lalu membicarakannya supaya perlakuannya tepat. Konseling pranikah itu penting. Mengapa? Yang pertama, bicara tujuan pernikahan. 2 orang ini belum tentu punya tujuan yang sama loh tentang pernikahan. Belum tentu. Biasanya paling gampang adalah saya ingin bahagia, Pak. Coba tanya lebih jauh, bahagiamu menurutmu apa? Bahagia kalau ya keinginan saya dituruti. Bahagia ya kalau saya ini bercinta terus dengan pasangan saya. Pernikahan nggak seperti itu terus loh. Bahagia adalah ketika saya bangga bahwa istri saya, suami saya jalan-jalan dan orang lain melihat kemudian iri. Itu bahagia saya. Bahagia adalah kalau kami punya anak. Artinya kalau engkau belum punya anak, engkau belum bahagia. Dan ketika engkau punya anak, belum tentu kamu bahagia loh. Karena kamu kan belum tahu bagaimana membesarkan anak, mendidik anak, mendampinginya. Belum suatu kali anakmu merepotkan, menjengkelkan. Atau kalau sudah tambah besar, mempermalukan. Kamu ini kan belum tahu yang di titik itu. Jadi tujuannya mesti sama dulu. Nah itu dibicarakan. Tujuan sama ini bagaimana, Pak? Kalau saran saya, karena kita ini diciptakan oleh Tuhan, ya kita lihat tujuan Tuhan itu apa untuk pernikahan. Berikutnya yang kedua adalah menyatukan jiwa. Karena pernikahan itu adalah laki perempuan disatukan dalam pernikahan. Mereka bukan lagi 2 tetapi 1. Yang satu apanya? Yang paling gampang adalah ketika mereka keadaan sehat, baik, sudah sah sebagai suami istri, mereka berhubungan badan sebagai suami istri, lalu sang istri ini hamil. Kemudian pada waktunya anak itu lahir. Maka dari 2 orang, Bejo dan Mawar ini, akan muncul 1 orang, bayi mereka, yang adalah buah hati mereka. Mereka bukan lagi 2, tetapi 1, yaitu apa? Disatukan. Dan anak ini membawa sifat dari Bejo dan sifat dari Mawar. Anak ini perpaduan dari kedua pribadi, papa dan mamanya. Perhatikan, menyatukan 2 menjadi 1 itu gampang secara fisik.
Tapi untuk menyatukan jiwa tidak mudah. Menyatukan cara pandang, pikiran, pola pikir, cara berpikirnya tidak mudah. Menyatukan perasaannya, emosinya supaya tidak bertentangan, bisa saling berkolaborasi dengan baik, itu tidak mudah. Keinginan apalagi? Keinginannya itu mestinya sejalan, jangan yang berlawanan. Nah, membicarakan bagaimana nanti ke depan suami istri bisa satu, sepikir, sejiwa, itu tidak mudah dibicarakan di konseling pranikah. Jadi buat saya konseling pranikah itu penting. Lalu apalagi? Di dalam konseling pranikah juga dibicarakan tentang menemukan potensi konflik. Pak, apa itu menemukan potensi konflik? Dua orang yang berbeda, laki perempuan, dua orang yang berbeda latar belakang budaya, keluarga, pendidikan, pengalaman, disatukan, pasti terjadi benturan. Dan setiap orang ini punya pribadi, punya sifat yang berbeda. Bagaimana menyatukannya? Diperlukan bicara, diperlukan yang namanya kompromi, diperlukan yang namanya toleransi, diperlukan yang namanya menerima, diperlukan yang namanya kerjasama. Nah, bagaimana caranya mengurangi benturan konflik ini? Ditemukan dari awal. Jadi konseling pranikah menemukan potensi, namanya juga potensi, belum meledak. Tapi kita bisa lihat bahwa ini potensi konfliknya tentang orang tua, ini potensi konfliknya tentang penghasilan, ini potensi konfliknya tentang hobi yang berlawanan, begitu banyak. Nah, kalau itu dibicarakan dalam konseling pranikah lebih awal, menjadikan mereka lebih siap untuk menghadapi pernikahan mereka. Jadi, konseling pranikah itu penting. Saya hanya sarankan kepada saudara yang mau menikah, ayo konseling pranikah. Jangan sembarangan menikah. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Salam keluarga Indonesia. Hai keluarga Indonesia, mau cari tahu lagi tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing? Kalian bisa lihat di video-video lainnya. Jangan lupa untuk share, klik subscribe, dan juga klik tombol bell supaya kalian tetap update di channel ini.